Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tenda oren. Di dalam sana masih ada 2 orang yang terbaring. Dea yang dari dulu ngebo kalau tidur masih tertidur pulas dalam pelukan suaminya. Sedangkan Daniel meski sempat iklan sejenak, kini pria itu sudah on kembali. Harusnya ia mengucapkan beribu rasa terima kasih pada sekretarisnya itu. Tanpa campur tangan sekretaris Kim, Daniel tidak akan mendapatkan kedamaian seperti ini. Suasana tenang dan sepi tanpa pengganggu tentunya, karena semua sedang naik ke puncak untuk menikmati sunrise. Gadis ini ada gempa bumi, mungkin tidak akan bangun, batin Daniel sembari menyibak wajah dia yang tertutup rambut. Gak cantik-cantik amat, gumam Daniel. Ingin memperhatikan wajah istrinya dengan seksama. Daniel lantas merubah posisi tidurnya. Kini keduanya saling menatap, namun dia masih memejamkan mata. Gadis itu bahkan mendengkur. Hes! Bukannya ilfil, Daniel malah terus memperhatikan dia semakin intens, menikmati dengkuran halus tersebut. Tiba-tiba setan jahil kembali berbisik di telinga Daniel yang sedang panas dingin itu, sembari menutup sebelah matanya, sedangkan yang satunya dibiarkan sedikit terbuka untuk mengintip. Tangan Daniel berusaha pelan-pelan menyentuh ujung selimut. Dengan perasaan deg-degan pastinya, pria itu mencoba menarik selimut yang menutupi bagian depan tubuh Dea. Srek! Alamak! Daniel langsung menutup kedua matanya. Pria itu kemudian berbalik, memilih berbaring membelakangi Dea. Ya ampun, setan apa ini? Kenapa jorok sekali? Daniel, ingat Daniel, jangan aneh-aneh. Dia cuma Dea, only Dea, nothing. Gak ada apa-apanya. Jangan konyol dengan menyentuhnya sedikit saja. Daniel memarahi dirinya sendiri. Jiwanya meronta, tubuhnya ingin, tapi otaknya melarang. Apalagi setelah melihat gunung Himalaya dibalut kain sutra dengan hiasan rendah. Kepala Daniel benar-benar sudah nyut-nyutan sekarang. Daniel langsung pura-pura tidur ketika mendengar Dea terbatuk-batuk. Gawat, sepertinya gadis itu sudah bangun. Dea yang merasa kedinginan karena tidak memakai pakaian lengkap dan selimut yang hanya menutupi sebagian tubuhnya membuat ia terbangun karena hawa dingin yang menyerang. Gadis itu mengerjap, menggosok kedua matanya. Dea ingat harusnya mereka ada jadwal mendaki ke puncak untuk melihat sunrise. Begitu ia bangun sepenuhnya, dia menatap tubuhnya. Betapa terkejut Dea, ia sampai seperti kehabisan oksigen. Plak, plak, plak. Dea memukuli punggung Daniel bertubi-tubi tanpa ampun. Apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Dea dengan nada tinggi karena marah. Dea merasa sudah ternoda, padahal ia masih memakai segitiga biru. Bahkan tidak terasa sakit atau perih. Artinya area rawan masih aman, masih perawan ting-ting. Dasar Dea aja yang mudah panik. Cukup, hentikan. Karena dipukuli terus-menerus, Daniel akhirnya berbalik. Pria itu kini memegang tangan Dea agar gadis itu berhenti memukulnya. Dasar apa? Daniel tidak terima. Dea melotot pada dirinya. Lagian Dea juga belum diapa-apain, pikir pria tersebut. Mesum, Victor, cetus Dea lantang. Jangan keterlaluan, Dea. Daniel terlihat masih tidak terima. Siapa yang melepas bajuku? Dan kenapa kamu tidak pakai baju? Apa yang sudah kamu lakukan saat aku tidur? Dasar pria mesum. Hei, jaga mulut itu baik-baik.
kamu semalam kedinginan, menggigil sembari menggertakkan gigi-gigimu. Harusnya malah berterima kasih, bukannya menuduh yang bukan-bukan. Konyol, apa aku akan percaya begitu saja? Dea, jangan terlalu percaya diri. Bukankah aku sudah bilang, kamu nggak pakai apa-apa pun, aku tidak terpengaruh. Panas telinga Dea mendengarkan kalimat Daniel. Gadis itu langsung melempar selimut, kemudian mendekati Daniel. Hei, apa yang kamu lakukan? Sana! Daniel panik karena Dea bisa melihat ada sebuah tower yang tiba-tiba muncul. Suasana di dalam tenda menjadi hening untuk sesaat. Hanya terdengar suara angin yang sesekali menerpa pepohonan di sekitar sana. Saat ini tidak hanya Daniel yang merasa sangat malu, dia juga merasakan hal yang sama. Gadis itu langsung menarik selimut dengan asal. Bagi Dea saat ini, Daniel begitu berbahaya. Apalagi tower sutet yang ia lihat dengan sekilas barusan. Daripada menantang maut, dia memilih mundur pelan-pelan. Pipinya juga terasa panas karena juga merasakan malu yang sama. Sedangkan Daniel, ia langsung meraih pakaiannya. Dengan kesal, ia memakai bajunya. Apes banget, bisa mati kutu di depan Dea. Ia merutuki si sutet. Bodohnya sampai ketahuan Dea. Daniel benar-benar ingin makan orang sekarang. Detik berikutnya, Daniel sudah keluar dari tenda. Masih gelap karena penerangan yang terbatas. Malu tapi juga merasa gusar, ia langsung menuju mobil. Di dalam mobil, Kim sedang duduk di balik kemudi dengan mata yang tinggal 5 watt. Apa ada masalah lagi, Tuan? Jangan banyak bicara. Daniel langsung menyandarkan punggungnya di jok belakang. Sekretaris Kim melirik lewat kaca spion. Dilihatnya wajah masam sang atasan. Ada apa lagi dengannya? Apa tidak berhasil menjebol gawang lawan? Lalu, apa artinya aku sterilkan area tenda? Sia-sia saja, batin Kim sembari terus mengamati Daniel lewat kaca. Lihat-lihat apa kau, Kim? Tanya Daniel dengan gusar. Sepertinya ia merasa bahwa sekretarisnya sedang mengamati gerak-geriknya. Tidak. Kim langsung mengalihkan perhatian ketika merasakan ada orang yang lewat. Tuan, bukannya itu Nona Dea? Daniel langsung menatap arah yang dituju Kim. Ngapain dia ke sana? Apa saya kejar, Tuan? Daniel mendesis, kemudian membuka pintu belakang mobil. Tuan mau saya ikut? Tanya sekretaris Kim. Namun ia langsung diam ketika mata itu menatap tajam ke arahnya. Dia sendiri sudah memakai baju hangat. Ia berniat menyusul teman-temannya. Hafal jalurnya membuat Dea nekat. Lagian selama ini paling tidak setahun 2 kali Dea muncak. Jadi gadis itu sudah hafal jalan di luar kepala. Kalau nyasar tinggal berhenti di pos terdekat. Benar-benar gadis yang tidak kenal takut. Di belakang Dea, Daniel mengikuti dari belakang. Apa yang dia lakukan? Gumam Daniel, masih sambil mengikuti dari belakang. Ia memilih menjaga jarak. Selain agar Dea tidak menyadari keberadaannya, ia juga masih malu pada gadis itu. Gara-gara tower sialan, kini ia hilang muka di depan istrinya sendiri. Kresek-kresek. Dia berhenti sejenak. Ia merasa ada sesuatu di depannya. Tiba-tiba ia merasa semak di ujung jalan bergerak-gerak. Karena itu, kini kaki Dea memasang kuda-kuda. Gadis itu siap siaga, sepertinya itu hewan buas. Teriak Dea, benar apa yang ia duga. Sebuah binatang berkaki 4 warna hitam berlari ke arahnya. Orang-orang menyebutnya titik-titik ngepet.
Langsung saja Dea berbalik dan berlari sangat kencang. Wush! Gadis itu seperti atlet, larinya kencang seperti pelari maraton profesional. Benar kata orang, dalam kondisi terjepit apa saja bisa terjadi. Padahal gadis itu sempat merasa kurang fit semalam. Begitu dikejar oik-oik, dia lari seperti geledek. Lari! Teriak Dea saat berpapasan dengan Daniel. Terlanjur panik, dia terus berlari, tidak peduli pada suaminya. Ia hanya fokus lari yang jauh untuk mencari aman. Dor, dor, dor! Terdengar suara peluru yang menggema. Binatang itu langsung terkapar sebelum berhasil menyentuh tubuh Daniel. Sekretaris Kim datang dan langsung menembak oik-oik tersebut tanpa ampun. Wajah Daniel terlihat pucat, hampir saja ia diserang binatang liar itu. Sedangkan Dea, ia kembali putar balik melihat sekretaris Kim dan suaminya secara bergantian. Jarak yang dekat membuat pakaian Daniel terkena percikan darah dari tubuh binatang liar yang ditembak Kim tersebut. Dea yang sudah sampai, ia langsung membantu Daniel untuk berdiri. Daniel semula ketakutan hingga terjatuh ke belakang. Berkali-kali terlihat memalukan di depan Dea. Daniel menepis uluran tangan Dea. Ia memilih bangun sendiri dan menghampiri sekretaris Kim. Urus itu, Daniel melangkah melewati Kim. Pria itu memilih menuju camp kembali. Hutan sangat-sangat berbahaya. Dengan wajah pucat pasi, Daniel menuju mobil.